Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali lagi di video Dimas and Ime. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan yang sempat masuk di Instagram saya tentang kerja di Belanda. Nah, kebetulan mungkin kita kasih background kita sedikit. Jadi, kami berdua sekarang tinggal di Belanda dan kerja di Belanda. Saya bekerja di sebuah perusahaan teknologi di Belanda, dan Mas Dimas juga bekerja di sini. Saat ini saya bekerja di salah satu store atau Asian Market. Jadi nanti kita akan menjelaskan bagaimana cara bekerja di sini karena kami berdua memiliki jalur berbeda. Ime dulu masuknya dapat kerjanya dari luar, sedangkan saya dapat kerjanya ketika sudah berada di Belanda. Oke, jadi ini yang menarik karena berbeda. Saya datang di sini sebagai visa saya adalah visa bekerja, tapi Mas Dimas di sini dapat kerjanya ketika sudah berada di Belanda. Oke, dan ada beberapa pertanyaan. Pertama, mungkin yang ini pertama dari Mbak Juwita. Pertanyaannya, ceritain dari awal mula step by stepnya dong Mbak, soalnya saya job seeker. Oke. Pertama, semangat buat Mbak Juwita yang job seeker. Nah, kalau seperti dari yang saya tahu, Mbak Juwita ini visanya kayak Mas Dimas, jadi visanya dependent ke suaminya yang sedang studi PhD di sini. Dan jadi dia posisinya sudah di Belanda dan sedang mencari kerja. Nah, itu mungkin nanti Mas Dimas bisa bantu Mbak Juwita ceritain posisinya kalau seperti itu bagaimana caranya. Nah, tapi saya juga pertama mau ceritain juga tentang cerita gimana step by step biasa secara umum untuk cari kerja di Belanda gitu. Nah, pertama yang kalian lakukan itu adalah cari di LinkedIn atau di website lain seperti Glassdoor atau Indeed.com. Nah, itu website tersebut banyak memberikan lowongan-lowongan pekerjaan. Jadi di sana akan ada perusahaan-perusahaan akan pasang iklan mencari pekerjaan itu di situ, dan itu untuk seluruh jenis pekerjaan apapun, mulai dari yang yang kayak tenaga part time atau bahkan sampai kayak postdoc atau PhD atau seperti saya sebagai engineer, di situ tuh semua ada. Jadi terutama LinkedIn sama Indeed.com ya. Nah, di website itu kalian harus pasang CV atau resume yang gak usah panjang-panjang. Biasanya kalau orang Indonesia tuh kebanyakan CV-nya terlalu panjang dan terlalu muluk-muluk. Nah, itu di sini orang Eropa nggak suka. Di Eropa ini ada template CV yang mereka gunakan, namanya Europass CV. Nanti saya kasih linknya untuk cari CV-nya, CV template-nya itu. Dan itu pokoknya nggak bertele-tele lah, dan jelas kira-kira untuk orang yang membaca itu lebih jelas gitu. Nah, pasang di situ, dan itu basicnya aja ya. Tapi untuk yang lebihnya itu kalian harus networking. Ini menurutku adalah penting banget. Mungkin 70% dari kamu bakal dipanggil untuk interview kerja itu tuh dari networking. Nah, networking itu caranya gimana ya? Bisa dari teman kamu atau dari supervisor kamu gitu, atau kamu misalnya bisa langsung message, misalnya di LinkedIn nih, kan pasti nanti ada recruiter atau orang yang pasang lowongan itu pasti kan ada profilnya. Kamu klik, kamu kirim message, kamu email dia. Nah, itu kamu one step ahead dari applicant yang lain. Kalau applicant yang lain cuma kirim CV, sedangkan kamu bisa sampai email ke orang yang memang hiring gitu. Dan kebetulan aku dulu juga seperti itu. Jadi kalau misalnya dulu aku untuk posisi yang sama, aku apply lewat LinkedIn, dan juga aku apply lewat email hiring manajernya. Ketika aku apply lewat LinkedIn, aku nggak dapet respon sama sekali tuh. Ya udah, maksudnya apply gampang, oke gitu, dan kok nggak ada feedback apapun. Tapi yang aku lakukan selanjutnya adalah aku dapat email address si orangnya itu. Aku tulis email dan aku rekomen nama networking ya. Jadi ada supervisorku yang kenal sama dia, aku kasih namanya, aku kasih emailnya supervisorku itu. Dan kemudian aku langsung dibales, dan besoknya langsung interview, dan alhamdulillah langsung terima gitu. Jadi menurutku emang networking itu di sini penting banget gitu.
Nah itu tipsnya kalau dari aku sih seperti itu. Dan ketika udah CV oke, kemudian udah dipanggil untuk interview, nah selanjutnya itu kembali ke skill masing-masing gitu. Rata-rata sih di sini nggak terlalu susah ya, maksudnya asalkan memenuhi kualifikasi itu kemungkinan besar sih diambil. Soalnya nggak terlalu banyak kompetisinya kalau aku bilang, menurutku di Belanda itu. Itu sih secara general sih itu. Kemudian Mas Dimas, kalau misalnya posisinya udah di Belanda nih, yang dilakukan tuh apa? Nah, kalau misalnya sudah posisi di Belanda, itu mencari pekerjaan jauh-jauh lebih mudah daripada kita posisi ketika berada di luar Belanda kemudian apply ke Belanda. Karena Belanda sendiri itu untuk mencari pekerjaan di Belanda itu diutamakan dari orang Belanda terlebih dahulu. Jika memang orang Belandanya sudah nggak ada yang qualify dengan itu, Belanda akan mencari dari Uni Eropa terlebih dahulu. Nah, baru setelah Uni Eropa, baru dari luar Uni Eropa. Nah, problemnya adalah banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Misal ini ada salah satu pertanyaan, kalau lulusan SMA tapi nggak punya bakat dan keahlian apapun gimana Kak? Ya mohon maaf jika memang posisinya apply-nya dari luar Belanda, itu hampir pasti tidak bisa ya. Saya nggak akan bilang mustahil ya, tapi hampir pasti tidak bisa karena memang Belanda akan memprioritaskan orang Belanda dulu, kemudian Uni Eropa baru dari luar. Nah, tapi ketika sudah berada di Belanda itu jauh lebih mudah. Seperti saya contohnya. Saya basicnya adalah S1 Teknik Elektro. Tetapi pekerjaan saya bekerja di dua tempat. Yang pertama di pabrik, yang kedua di yang Asian Store itu. Yang di pabrik mungkin masih relevan dengan background jurusan saya karena S1 Elektro. Nah, yang di kedua ini sebenarnya pekerjaan yang seperti biasa kayak kalau di Indonesia mungkin ke Indomaret atau apa macam itu, cuma store assistant, cuma dia lebih gede seperti ya mungkin Carrefour atau apalah yang gede banget itu. Nah, itu apply-nya tidak memerlukan keahlian khusus, cuma ya alhamdulillah di tempat yang kemarin itu mensyaratkan memang harus bisa bahasa Belanda. Nah, kemarin waktu apply saya memang nggak bisa bahasa Belanda sama sekali, tapi alhamdulillah bisa bahasa Mandarin. Nah, kebetulan manajernya orang China, orang Tiongkok, jadi tahu saya bisa bahasa Mandarin, langsung menerima. Jadi tidak butuh skill apapun, yang penting bisa bekerja. Nah, itu kenapa bisa diterima, karena posisi saya sudah di Belanda dan mempunyai identitas resmi warga Belanda. Tapi ya seperti yang saya bilang, harus di Belanda dulu, makanya saya sudah dianggap sebagai orang Belanda lah. Seperti gampangannya seperti itu. Residen Belanda. Iya. Jadi oke, balik lagi. Jadi kalau misalnya kamu sekarang nih posisi di luar Belanda ya, dan kamu masih mau cari kerja untuk masuk ke Belanda, itu susah banget kalau kamu tidak memiliki keahlian khusus. Karena kalau untuk ke pekerjaan di sini visanya itu, kalau visa saya itu namanya highly skilled migrant atau orang dengan skill khusus gitu. Nah, skill khususnya di bidang apa? Di bidang teknologi, di bidang sains, dan biasanya minimal S2 atau S3. Nah, itu. Dan memang kata Mas Dimas tadi, seleksinya mereka akan mendahulukan orang-orang yang tinggalnya dekat dulu gitu. Kalau nggak ada, baru yang cari yang di luar gitu. Jadi memang dulu IME itu masuknya karena memang kemungkinan besar di Belanda dan di sekitar Uni Eropa sudah nggak ada orang yang dengan skill seperti IME. Jadi makanya mencari dari luar Uni Eropa gitu. Nah, bisa juga. Dan kalau misalnya kamu bukan lulusan S2 atau S3, atau misalnya lulusan S1 atau SMK gitu ya. Kalau SMK kurang tahu sih, tapi kalau kamu kayak lulusan S1 keperawatan ya, itu bisa gitu. Karena ada, kalau nggak salah akhir-akhir ini itu ada program jatuhnya sih kayak agen tenaga kerja juga gitu. Jadi di sini kamu akan disekolahkan di Belanda untuk sekolah keperawatan dan juga digaji. Sekolahnya itu ya sekolah keperawatan, sekolah bahasa, dan akhirnya nanti di sini kamu kayak ikatan dinas gitu di sini, bisa tinggal di sini selama beberapa tahun gitu. Nah, itu untuk keperawatan. Tapi kalau misalnya kayak jurusan lain sepertinya belum ada. Susah karena harus bisa bahasa Belanda gitu. Nah, itu kalau misalnya kamu posisinya lagi bukan di Belanda tapi masuk ke sini itu susah. Tapi ketika kamu sudah masuk di sini dengan visa apapun, maksudnya visa yang legal untuk bekerja legal untuk bukan bekerja. Visa turis. Bukan visa turis. Kalau kamu masuk ke sini visa turis itu kamu ilegal dan kamu
terancam untuk dapat tindakan pidana Ya, tentunya tindakan itu. pidana itu saya udah banyak bertemu, kemarin sudah pernah bertemu dengan salah seorang yang kemudian sharing-sharing bagaimana suka dukanya menjadi pekerja ilegal di sini. Itu sangat-sangat menyedihkan lah. Jangan coba-coba. Karena selain menghabiskan uang banyak, resikonya besar, dan itu kalau misalnya mohon maaf sampai sakit atau meninggal, udah nggak ada yang mengurus. Itu bahaya banget. Jadi jangan sampai ada pikiran terbersit keinginan untuk bekerja ilegal di sini. Nah, oke. Nah, yang bisa kerja di sini itu yang sudah punya visa tinggal di sini. Contohnya, misalnya kamu depend sama keluarga, join family. Bisa join family dengan orang yang sedang bekerja di sini, sedang sekolah di sini, atau kamu menikah dengan warga negara Belanda. Pacaran contohnya juga bisa ya? Pacaran juga bisa. Barangkali mau pacaran dengan orang Belanda terus bisa kerja di sini bisa. Nah, kita tuh kadang rencananya gini, gimana cara kerja di Belanda? Gampang, langsung aja cari bule. Pacaran sama orang bule itu mungkin bisa. Nah, ada di sini namanya visa LDR atau visa. Jadi memang ada beberapa visa yang bisa masuk ke sini. Intinya kamu punya keluarga lah, ada yang mau sponsori kamu di sini. Begitu kamu udah di sini, kamu punya hak untuk bekerja. Itu gampang sekali cari pekerjaan. Dan bisa melalui kayak saya kemarin yang pekerjaan pertama itu lewat agensi. Ya, agensinya Autzen Bureau atau banyak sekali agensi di sini. Jadi konsepnya agensi adalah kita dibantu agensi untuk mencari pekerjaan. Jadi mereka tanggung jawabnya agensi. Jadi agensi akan mencari lowongan pekerjaan yang cocok untuk kita. Misalnya kita membutuhkan yang full time atau part time, kita dicariin. Kemudian CV dan lain sebagainya kita diperlihatkan ke agensi, cocok atau enggak, baru dimasukkan ke ke tempat bekerja yang cocok sekiranya dengan CV kita. Cocok, udah masuk, kita langsung bekerja. Dan nanti tiap bulan biasanya di sini kalau kemarin bekerja pengalaman dari agensi itu gajinya per minggu. Yang di pabrik itu gajinya per minggu, tapi harus dipotong fee-nya dari agensi. Tapi potongannya nggak terlalu besar sih. Jadi masih oke lah. Take home-nya masih oke. Tapi lebih baik sih kalau dari pengalaman dua tempat bekerja ini, lebih baik cari sendiri, karena ketika cari sendiri itu lebih lebih istilahnya kita nggak perlu bayar agensi, kita dapat langsung uangnya gitu. Oke, jadi backstory-nya Mas Dimas itu yang di pabrik itu dia lewat agensi, dan ketika di Asian Store ini dia langsung apply ke company-nya ya. Jadi nggak dipotong fee-nya gitu. Nah, untuk pertanyaan, mungkin ada yang tanya juga, emang kalau kerja di agensi itu jenis-jenis pekerjaan itu apa aja untuk orang yang tidak punya skill khusus nih? Contohnya apa? Banyak. Kalau misalnya di pabrik-pabrik itu ada juga, ada sih kemarin agensi penawari kalau misalnya menjadi cleaning service itu juga ada. Kemudian ada juga yang menjadi pekerja kayak kemarin itu ada lowongan ditawari untuk kerja part time beberapa hari atau minggu itu untuk ngelipatin kartu Natal sebelum Christmas. Nah, itu juga ada, itu banyak banget. Cleaning service juga banyak. Cleaning service terus gitu. Banyak banget lowongan di sini. Jadi kalau misalnya sudah di Belanda itu cari pekerjaan sangat mudah. Cuma ya itu masuknya ke Belanda itu yang susah. Iya. Sangat mudah kalau misalnya mau soro lah ya gitu. Misalnya kamu di Indonesia, kamu kerja jadi admin gitu ya. Mau di Belanda mau jadi admin juga ya susah, karena harus bahasa Belanda dan lain. Tapi kalau kamu mau kerja agak soro sedikit, misalnya jadi kasir atau jadi produksi atau misalnya tadi kan service dan sebagainya, dan itu gajinya masih bagus. Di Belanda itu bekerja itu beda dengan Indonesia. Misalnya kayak gini, UMR lah katakanlah, UMR di Belanda itu katakanlah 1.600-1.700 ya. Ya, sekitar segitu, 1.600-1.700 euro per bulan. Itu dibanding dengan gaji engineer lulusan S3 ya, rata-rata kan 3.000 ke atas. Itu nggak sampai 3 kali atau 4 kali lipatnya kan. Sedangkan kalau kita bekerja di Indo, UMR dibandingkan dengan gaji lulusan S3 pasti sangat jomplang. Itulah kenapa ketika sudah di Belanda, misalnya ada pasangan suami istri sama-sama bekerja, itu sudah pasti hidupnya terjamin, karena kita banyak sekali menemukan contoh teman atau teman kerabat kayak gitu. Jadi mereka itu suami istri sama-sama bekerja ya dengan gaji yang sama-sama tidak terlalu tinggi lah, katakanlah UMR di atas sedikit, sama-sama bekerja tapi hidupnya sangat makmur, punya mobilnya banyak, kemudian punya rumah kayak gitu. Jadi
asal di Belanda mau bekerja itu semua terjamin. Ya kamu nggak bakalan bisa kayak kaya banget gitu. Cukup. Nggak, kayak memang ya bisa tapi ya susah gitu. Tapi kalau misalnya mau hidup nyaman, terjamin, itu bisa banget di sini. Di Belanda itu kesenjangan sosial sangat itu ya, nggak jauh ya. Jadi kayak rata-rata banget gitu loh semua. Jadi misalnya lulusan S2 atau S3 dengan yang bahkan lulusan SMA pun nggak terlalu jomplang. Kualitas hidupnya semua terjamin di sini gitu. Mau kamu bekerja yang kayak tadi part-time-an atau bekerja yang agak serabutan pun kamu bakalan masih terjamin karena dari pemerintah tetap ada bantuan kayak subsidi untuk orang-orang yang penghasilannya kurang kayak gitu, seperti itu. Jadi tapi di sini ya pajaknya lumayan ya. Itu mungkin kita bahas di video lain. Terus ini ada yang tanya lagi dari IM Ayun, kerja sambil kuliah S1 bisa nggak Kak? Sepertinya kalau di negara lain mungkin bisa, seperti Taiwan di dulu tempat kami bekerja. Di sini juga bisa. Tapi tentu kalau buat student pasti ada maksimum hour-nya per minggu. Misalnya kalau nggak salah itu 20 jam per minggu. Ya, nah, jadi kamu cuma bisa part time. Nah, part time di sini ya, part time di sini itu dimulai dari umur 13 tahun. 15. Enggak, 13 tahun. Okay. Jadi di Belanda ini mulai dari kamu umur 13 tahun berarti kayak masih SMP, itu kamu bisa kerja cari uang sendiri. Karena memang secara budaya di sini kayak udah umur 18 tahun itu udah dianggap dewasa, suruh keluar sama emaknya, biasanya kayak gitu. Nah, kerjanya di mana kalau yang masih kecil-kecil gitu? Kayak jadi di McD atau di kebanyakan di supermarket. Ya, kebanyakan supermarket. Kayak di sini tuh supermarketnya yang terkenal tuh Jumbo, Albert Heijn. Itu mereka mempekerjakan anak dari umur 13 tahun. Dan itu gajinya beda range-nya. Jadi gaji di sini itu berdasarkan umur. Kayak misalnya tadi Mas Yunus bilang misalnya kayak umur yang dewasa 20 tahun ke atas itu mungkin sekitar 11 euro ke atas per jamnya. Ini tadi saya barusan lihat ada lowongan gaji di McD. Jadi di minimal mereka nerima umur 15 tahun. 15 tahun tadi itu 5, sekian berapa per jam. Di setengahnya ya. 5, sekian berapa per jam. 16 tahun 6, sekian. 17 tahun 7, sekian. Jadi semakin naik satu usia 15 per tahun naik, itu naiknya sekitar 1 euro per jam. Nah, itu per jamnya gitu. Jadi tentu aja bisa untuk kalian yang part time gitu. Dan part time itu juga selain di supermarket tadi juga banyak di sektor-sektor HoReCa atau hotel, restoran, catering. Nah, jadi kayak di restoran-restoran itu kayak butuh waiter atau waiters atau mungkin yang kerja di belakang, itu banyak sekali lowongan dan pasti selalu ada gitu ya. Gajinya juga berdasarkan umur tadi gitu. Oke, tadi yang ini berarti yang tadi dari teman kita nih Nazula tentang jenjang karir di sana masih baik di sektor pendidikan, industri maupun yang lain. Nah, by the way di Belanda ini jenjang karir atau hierarki karir itu nggak kerasa. Artinya kamu sama bosmu itu kayak horizontal. Jadi nggak ada tuh kayak apa ya? Kayak di Asian culture tuh kan kayak takut banget sama bos, takut sama senior gitu. Di sini nggak ada. Di sini ya udah sama bos itu sama aja, nggak ada ngomong bapak, itu nggak ada. Jadi langsung first name basis. Misalnya nama supervisor kamu Agus ya langsung ngomong Gus gitu. Misalnya dia udah umur 60 tahun juga ngomongnya Gus Agus kayak gitu. Jadi memang jadi walaupun kamu nih istilahnya kamu baru masuk nih intern misalnya ya, kamu cuma seorang intern, itu semua bakal nanggep kamu ya keluarga, maksudnya bukan keluarga, kayak ya kolega gitu, semuanya sama gitu. Kamu punya berhak untuk ngomong, berhak untuk hak-hakmu secara kesejahteraan itu juga sama gitu kan ya. Di sini itu maksudnya masalah kayak kesenjangan hierarki itu nggak kerasa sama sekali. Jadi kayak contoh dulu waktu masih bekerja di pabrik itu, saya pernah diajak ngobrol sama saya nggak tahu posisi tepatnya beliau apa, tapi yang jelas posisinya pasti bagus, mungkin manajer ke atas atau apalah. Ini karena kendaraannya Tesla kan. Kalau orang kendaraan Tesla kan nggak mungkin posisinya ecek-ecek kan ya. Itu dia ngajak ngobrol tuh kayak ngajak ngobrol temen, jadi santai banget. Bahkan sampai nawari mau saya buatkan kopi kayak gitu-gitu. Bayangin loh, orang dengan posisi seperti itu nawari pekerja baru dengan posisi paling rendah kayak aku, ditawarin buat kopi, mau dibuatin kopi. Jadi nyantai gitu loh, karena nggak ada jarak banget dengan itu. Terus waktu family gathering dengan di kantornya ini yang baru, CEO pun kayak penampilannya ya kayak kita, santai banget. Jadi nggak yang Asian culture yang harus gini-gini kita nunduk-nunduk itu, nggak, santai banget di sini. Iya gitu.
Ya itu masalah tentang budaya di pekerjaan seperti itu ya. Jadi sangat-sangat nyantai, dan aku sama CEO di kantor pun juga ngomongnya ya langsung namanya. Misalnya namanya ya tadi si Agus, aku bilang Agus aku nggak bisa datang besok kayak gitu. Udah biasa banget gitu. Misalnya aku nggak mau melakukan sesuatu pekerjaan karena misalnya aku ada urusan di rumah pun aku bilang itu, mereka oke aja gitu. Jadi nggak apa ya, enak lah di sini, nyantai ya. Terus dulu juga pengalaman kerja di pabrik itu sering juga aku tiba-tiba absen karena misalnya Sierra sakit atau apa gitu, juga nggak masalah sebenarnya mereka. Yang penting apa, kita tetap tanggung jawab dengan pekerjaan. Misalnya kalau nanti udah masuk kita bisa ngejar dulu di produksinya bisa ngejar kayak gitu, itu ya nggak terlalu masalah banget. Enak. Oke. Nah itu udah kejawab pertanyaannya atau ada yang mau ditambahkan? Kalau misalnya ngomongin tentang promosi posisi gitu, itu kayaknya tiap sektor beda-beda ya. Kalau misalnya pendidikan atau yang di akademisi itu memang lebih susah kalau untuk naik gitu, karena kan kayak ya memang secara culture di akademik itu memang susah, apa untuk bikin jadi profesor pun susah kayak gitu. Tapi kalau industri juga misalnya itu juga biasanya kalau industri berdasarkan berapa tahun kamu mengabdi gitu. Misalnya sekarang dari sebelumnya misalnya contohnya kayak aku dari engineer terus kemudian dipromokan jadi jadi senior engineer jadi staff senior engineer, setelah itu jadi senior manager kayak gitu. Itu tuh ada tracknya. Kalau di perusahaan aku seperti itu. Tapi itu tentu tiap perusahaan beda gitu ya. Cuman kembali lagi, kayak misal aku jadi sekarang senior engineer sama atasanku kayak senior manager atau sama bawahanku yang antena engineer biasa, nggak ada bedanya, kerjaannya sama aja gitu. Jadi memang di sini itu santai banget gitu. Oke. Semoga ngejawab dari pertanyaan dari Nindi. Untuk selanjutnya ini juga pertanyaan dari teman kita yang di UK, Ika Kusanti. Katanya cerita fakta baik yang indah dan kurang indah dari dunia kerja di NL gitu. Kayak tadi kita udah jawab yang indah-indahnya, gimana kalau misalnya di sini itu sangat-sangat nyantai kerjanya, dan indahnya juga di sini kalau di tempat aku itu fleksibel. Jadi kita bisa work from home, bisa pokoknya kerja itu nggak mesti yang 8 jam per hari gitu loh, nggak misalnya 8 jam ada di kantor gitu, nggak. Kalau misalnya kamu hari itu cuma nggak ada kerjaan di kantor ya kamu di rumah aja, bilang ke bosmu gitu kalau aku di rumah aja nggak apa-apa gitu. Misalnya kayak di kantorku itu sangat biasa banget ada orang yang cuma kerja 1 hari atau 2 hari per minggunya di kantor gitu. Jadi memang susah banget ketemunya, tapi dia selalu bisa dihubungin lewat email atau lewat Teams kayak gitu. Dan itu biasa aja di sini. Waktu aku kerja di universitas dulu juga kayak gitu. Ada yang orang-orang cuma di kantor cuma 2 hari per minggu gitu. Entah itu juga selain karena corona, juga karena di Belanda itu ya memang se-fleksibel itu kerjanya gitu. Tapi kerjanya mereka orang di sini tuh lebih efisien ya. Jadi kayak waktunya kerja, yaudah kerja, waktunya meeting, yaudah meeting, kayak ramah tamah itu kayak nggak nyampe 5 menit langsung gitu, langsung to the point gitu. Mau ngapain itu 1 jam selesai, oke selesai kayak gitu. Dan nggak enaknya terus terang belum ketemu ya nggak enaknya. Karena nggak enak banget belum ketemu. Nggak enak banget belum ketemu, karena memang enak, cuma mungkin ya dari segi adaptasi culture mungkin ya nggak kurang enak. Jadi kan kita kebiasa kalau misalnya kerja itu sambil apa gitu, sambil YouTubean lah atau WA atau buka Facebook dan sebagainya. Di sini kan mereka kan benar-benar efektif kerjanya. Jadi misal kalau kamu kerja di kantor kayak kemarin saya kerja di pabrik, tuntutan produksi sekian, dan 1 hari harus memproduksi barang sekian gini, itu harus terpenuhi. Kalau misalnya kita meleng dikit aja nggak bisa. Cuma enaknya ketika sudah keluar dari itu udah selesai. Maksudnya kalau kita udah selesai target ya udah selesai. Jadi nggak bener-bener itu. Nggak enaknya mungkin ya tadi perbedaan culture yang kita biasa agak kerja agak bisa disambi kayak gitu. Di sini kalau memang targetnya sesuai itu ya kita nggak bisa nyambi. Jadi ya itu aja sih, tapi nggak enak. Kalau menurutku masih enak sih itu. Enak sih. Maksudnya nggak enaknya tuh kalau kamu nggak kebiasaan untuk kerja yang sangat fokus itu pasti kaget gitu. Jadi di Belanda itu menjunjung tinggi banget namanya work and life balance. Misal kamu kerja 8 jam, itu 8 jam hanya untuk kerja, dan kamu nggak bakalan bisa melakukan hal-hal lain karena memang harus efektif banget dalam bekerja. Kemudian setelah selesai 8 jam itu kamu pulang, terserah mau ngapain. Ketika kamu weekend, kamu libur, nggak bakalan diganggu. Tapi ketika kamu kerja ya kamu akan dituntut untuk menyelesaikan target-targetmu dan pokoknya bekerja yang efisien lah gitu.
Sedangkan kalau misalnya kayak di Indonesia, misal orang kerja 10 jam nih, 9 sampai 10 jam. Itu kan rata-rata masih ada waktu untuk misal kayak agak santai-santai, misal sambil FB-an atau sambil Instagraman, sambil ngobrol sama kolega gitu. Ya, itu tapi ujung-ujungnya kamu harus lembur atau kamu weekend masih ditoel-toelin gitu. Nah, di sini tuh nggak banget Itu yang nggak apa. weekend itu nggak ada email masuk. Nggak ada email. Ketika kamu libur, nggak bakalan di email. Nggak bakal diganggu. Nggak bakalan Mereka diganggu. sangat menghargai waktumu dengan keluarga. Dan di sini libur itu per tahunnya itu kamu dapat jatah tuh yang banyak banget gitu. Ketika aku di universitas dulu 41 hari untuk libur. Kalau aku di sini 24 hari ketika di perusahaan ini. Bayangin 24 hari itu kamu libur setahun nggak bakalan diganggu sama sekali, dan itu ya tetap dibayar, namanya cuti kan. Nah, di sini tuh seperti itu kayak gitu. Ya. Apalagi yang nggak enaknya sebenarnya. Enaknya apa ya? Kalau aku jujur juga Jujur belum ketemu yang enak banget karena enak di sini. Mungkin kita udah membandingkan budaya bekerja sama di Indonesia, ketika kita di Taiwan, ya memang jauh banget, dan kita baru ngerasain ternyata memang benar kerja di Eropa itu ya sesantai ini gitu. Dan kalau misalnya kamu di negara barat lain, misalnya kayak Amerika gitu, belum tentu juga bakal kayak gini karena mereka budaya kerjanya beda gitu. Kalau Amerika kayaknya juga sama-sama banyak lemburnya gitu. Kalau di sini enggak ya. Kalau di Eropa tuh nyantai dan mereka suka libur. Iya, mereka orang Eropa kan seneng ngambil cuti terus libur. Kalau udah summer atau akhir tahun winter gitu, udah orang hilang 3 minggu gitu, di sebulan gitu. Kayak kemarin saya pakai cuti sebulan, udah nggak ada yang ngomong gitu. Jadi sebulan nggak ada kerjaan, tapi tetap dibayar kayak gitu. Memang ya enak banget sih, enaknya itu kalau di Eropa. Coba kita mikir lagi, kira-kira apa ya? Enak, ya mungkin ada beberapa budaya yang berbeda ya. Misalnya kayak orang Belanda itu katanya. Iya mungkin kalau kita terbiasa pakai kalau orang Jawa ya, misalnya kita misalnya kalau dalam artian baper lah. Kalau misalnya orang Belanda itu direct banget. Kalau misalnya kita kerjanya baik, pasti dibilang baik. Tapi kalau misalnya jelek, dia bilang jelek banget. Dia jelek to the point. Jadi mungkin gak enaknya itu kalau misalnya kita punya sifat agak misalnya baperan ya, itu emang nggak bisa. Kalau emang di sini tuh ya direct, kalau kamu memang kerjamu bagus, bilang bagus, jelek gitu. Dan itu tuh mereka ngomong kayak gitu tuh ya no hard feeling itu artinya setelah di luar pekerjaannya mereka biasa aja, bukan kayak di bawah musuh lah misalnya sampai dendam enggak. Jadi kalau misalnya katakanlah kamu kerjamu jelek, bilang jelek, kerjamu jelek, kamu gini udah selesai, nanti pulang kerja udah akrab biasa, ngobrol biasa, udah nggak ada baperan sampai dibawa kayak gitu, nggak sampai urusan ke masalah lain lah, nggak. Itu sih bedanya kita dengan orang-orang sini kalau masalah pekerjaan. Iya, itu katanya sih kayak gitu kalau di Belanda, jadi orangnya sangat-sangat direct gitu. Tapi ya kayaknya sih ya alhamdulillah kita belum pernah ketemu sini, kita belum pernah ngalamin case yang kayak gitulah ya, belum pernah ngalamin. Ya alhamdulillah kan, mungkin karena orang sini ya karena tadi direct itu, ya alhamdulillah sih belum pernah dikomplain masalah pekerjaan kami. Alhamdulillah selalu dipuji. Karena kalau misalnya apalagi kita tuh backgroundnya kan kerjanya dulu budaya Taiwan ya. Jadi Taiwan itu kan memang ya yang kayak kerja keras, terus kerja gitu, yang harus perfect, yang kayak gitu. Jadi kita punya di dalam diri kita tuh sudah tertanam standar kerja tersendiri. Makanya alhamdulillah kita pernah bekerja di Taiwan, jadi pernah ngerasain banget yang kerja Asia Timur style kayak gitu, yang Jepang, Korea, China kayak gitu yang keras banget itu. Akhirnya begitu di sini kena standar yang lebih, itu udah biasa. Kita pernah mengalami hal yang lebih parah dulu, makanya kita santai-santai aja gitu. Oke. Itu semua pertanyaan sih kayaknya udah. Gitu. Dan mungkin kita mau episode terakhir ya, banyak banget yang tanya gitu. Mbak, bisa nggak bawa saya kerja di Belanda? Mas, posisi saya di Polandia, bisa nggak cariin saya kerja di Belanda? Nah itu nggak hanya berada di komentar-komentar ya, itu mulai dari mulai dari DM Instagram sampai lain sebagainya, mengatakan bisa nggak Mas dicariin di Belanda kerjaan apa aja kayak gini. Mohon maaf, itu tidak bisa dan itu jangan sampai dilakukan. Seperti yang di awal video tadi itu, kalau memang Mas atau Mbak yang dari Polandia, kayak seperti laki-laki ya, dari Polandia ke Belanda, itu pasti Anda ilegal. Dan ilegal bekerja di Belanda sangat berbahaya. Sangat berbahaya, sekali lagi saya tekankan berbahaya.
Kalau memang Anda bisa, memang ada beberapa yang sukses bekerja di Belanda, tapi kalau saya berani ngomong ya, dari 100 orang yang bekerja di Belanda yang sukses paling nggak sampai 10 orang, 3 atau 4 orang, yang lain pulang sebelum waktunya udah pulang, atau ada yang lebih parah itu. Di sini pernah ada cerita kecanduan narkoba, terus kemudian ketangkep, terus deportasi, terus meninggal nggak ada yang ngurusin, sakit parah nggak ada yang ngurusin. Ini real case. Karena kenapa? Ketika sudah bekerja ilegal di sini, kalian nggak dapat perlindungan, hak kalian nggak ada, asuransi nggak ada, terus kemudian tempat tinggal nggak dijamin, kemudian gaji juga potongannya macam-macam, kadang gaji dikasih, kadang enggak. Yang penting pokoknya janganlah. Kalau ada pertanyaan gitu, mohon maaf kami nggak bisa membantu, cuma kita bisa mengasih saran. Jangan sampai bekerja secara ilegal di Belanda, itu jangan. Kembali lagi ke conclusionnya adalah kalau mau kerja di sini gampangnya nikah sama bule. Iya, nikah, cari pacar bule. Kalau misalnya ya kita bukan bukan sombong atau gimana, itu cari bekerja di Belanda dari jalur luar itu susah banget. Kalau misalnya memang pengen yang jalur agak-agak cepet, ya tadi pacaran atau menikah dengan bule, itu saja itu juga nggak gampang loh. Itu saya pernah diceritain sama orang yang menikah dengan orang Belanda. Menikah dengan orang Belanda pun perjuangannya mereka itu juga gak gampang. Kenapa? Mereka juga harus lulus inburgering examen. Ya, itu apa istilahnya? Tes untuk masuk ke Belanda, untuk tes bahasa tentang nasionalisme Belanda. Istilahnya memang disiapkan untuk menjadi warga sini. Jadi memang dibiasakan agar bisa membaur dengan Belanda. Warga Belanda, dan itu sangat-sangat susah. Banyak curhatan. Kan saya orangnya seneng dengerin cerita orang kan. Jadi memang mereka itu juga bilang nggak gampang, harus belajar bahasa Belanda yang rumitnya kayak gitu, kemudian menyesuaikan budaya dan lain sebagainya. Jadi ketika mencari bekerja dari luar Belanda itu susah. Kalau boleh jujur susah. Tapi kalau mau berusaha insya Allah bisa. Iya, kayak tadi misalnya ada yang jalur lewat jadi perawat, itu yang disekolahkan di sini dulu bisa dicoba gitu. Atau kalau misalnya di Belanda susah, sekarang kayaknya di Jerman juga lebih banyak buka gitu. Kalian juga tapi bisa. Juga susah, bahasa Jerman juga bisa bahasa Jerman. Iya. Dan maksudnya ya memang nggak ada yang gampang sih gitu. Terus kalian jangan mau gitu ya diiming-iming orang bilang bayar ke saya 100 juta nanti saya berangkatkan ke sini. Kemarin saya di DM sama salah satu orang, Mas, saya ditawarin kerja di Belanda, gajinya nanti 25 juta bersih. Saya tanya, pasti ada biaya masuknya yang biaya itunya masih agensi ya. Bayarnya berapa? 150 juta. Mas, jangan. 150 juta itu gede. Masnya kalau ke sini 25 juta itu belum jaminan. Karena kenapa? Itu 25 juta kalau Mas dapat kerjaan di sini. Kalau nggak dapat kerjaan di sini, Mas mohon maaf, bambung. Dalam arti apa? Bambung itu apa? Menggelandang. Iya, benar-benar menggelandang. Karena ketika kamu dibayar 150 juta ke sini, setelah kamu udah di sini nggak ada yang nanggung, dilepas. Kamu tuh disuruh cari kerja sendiri. Kamu disuruh cari kerja sendiri, benar-benar disuruh cari kerja sendiri. 150 juta itu adalah biaya untuk pesawat, terus visanya visa turis ya. Terus hanya dikasih 3 hari pertama penginapan di Belanda. Itu menurut cerita yang pernah saya dengar sendiri dari TKI ilegal. Itu benar-benar dikasih. Jadi setelah 3 hari itu bapaknya 7 orang itu dilepas, jadi kerja sendiri. Jadi suruh cari kerja sendiri. Jadi bapaknya itu sampai pontang-panting bikin surat dalam bahasa Belanda, dimasukin ke kotak-kotak pos, nawarin saya bisa kerja bersih-bersih kayak gitu-gitu. Dan itu kan kayak kita gambling, kita kalau dapat oke lah, 25 juta mungkin bisa lebih. Tapi kalau enggak, akhirnya adalah pulang karena kan nggak dapat kerjaan. Pulangnya kenapa? Dideportasi. Jadi jangan coba-coba kalau misalnya. Jangan pernah tergiur tawaran menggiurkan yang dengan jalur cepat lah istilahnya. Jangan. Masih mending cari kerja kayak di Taiwan yang lewat resminya. Kan Taiwan juga udah buka kan gitu. Bisa kalau misalnya memang ada uang sekitar 1 juta atau mending digunakan untuk proses yang resmi. Bisa di Taiwan, bisa di Korea, bisa di Jepang, itu lebih terjamin, lebih dari sini. Karena Eropa itu yang buka untuk jalur resmi setahu saya masih Polandia.
dan itu gajinya juga nggak terlalu itu sih, mending Taiwan. Di Taiwan. Mending Taiwan. Kita melihat sendiri. Kita melihat dan banyak teman-teman yang di membandingkan. PMI di Taiwan itu yang berhasil gitu ya. Lebih banyak PMI Taiwan yang berhasil daripada, ya nggak tahu sih yang di Polandia berhasil atau enggak, cuma banyak keluhan yang Polandia pasti ingin minggat ke Belanda. Itu banyak banget orang bilang dari Polandia pengen minggat ke Belanda, ke negara lain gitu. Oke. Oh ya, kalau misalnya masih ada pertanyaan tentang cari kerja di Belanda gimana, khususnya untuk teman-teman yang mungkin punya skill khusus kayak di bidang engineering atau di bidang IT, itu di sini sedang buka besar-besaran. Misalnya kamu kayak cuman S1 aja, S1 IT atau S2 lah gitu. Itu di sini terbuka loh gitu. Walaupun kamu nggak bisa bahasa Belanda, it's okay karena ini teknologi engineering, kita semua pakai bahasa Inggris. Asal benar-benar kemampuan atau skill kalian expert di bidang kalian. Misalnya IT kalian bisa inilah ini bisa ada sesuatu yang kalian tawarkan, dan di sini nggak ada karena memang orang Belanda itu dengar ya, bukan itu mereka orang asli Belanda nggak terlalu tertarik dengan bidang engineering. Rata-rata engineering orang expat, hampir kebanyakan orang expat. Kayak ada perusahaan namanya ASML, itu kayaknya lebih dari 50%, mungkin hampir 70% atau 80% expat. Itu semua pekerjaannya dari luar Belanda gitu. Dan di sini juga ada visa untuk yang IT, namanya ICT visa gitu. Itu juga terbuka banget gitu. Kalau misalnya ini teman-teman tertarik untuk masuk ke Belanda lewat situ dan mau tanya prosesnya kayak gimana, itu baru bisa DM ke aku. Tapi please kalau kalian menanya dari visa turis mau masuk ke Belanda, kita nggak bisa bantu. Aku nggak bakalan respon gitu. Tapi kalau kamu mau punya dengan skill kamu kayak tadi, kayak sebagai perawat, sebagai engineer, itu kamu punya skill dan kamu mau masuk ke Belanda kerja, mau tanya gimana, itu nanti bisa DM aku atau DM Mas gitu. Oke, semoga membantu video kali ini. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, as always masih bisa kontak kita gitu. Nanti kita bisa, kalau misalnya ngomongnya panjang, nanti kita bisa bikinkan video. Oke? Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.